Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adnan Satya Putra dari KKN Universitas Raja Nawiyata, Padepokan 104, tahun ajaran 2022-2023, akan menjelaskan tentang pendidikan dalam kebudayaan. Pengertiannya sendiri adalah pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu hal yang saling berintegrasi. Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan, atau pendidikan bersifat reflektif. Selanjutnya, peran pendidikan dalam kebudayaan. Dengan adanya pendidikan dalam lingkup kebudayaan ini diharapkan dapat membantu dan memotivasi orang untuk terus belajar mengenai kepribadian dalam proses kebudayaan yang akan berusaha menciptakan penerus-penerus yang sangat mencintai serta melestarikan kebudayaan yang telah bangsa kita miliki. Kebudayaan mempengaruhi pendidikan. Perlu diketahui bahwa budaya berkembang melalui proses pendidikan yang tidak lepas dari peserta didik, lingkungan sosial, dan budaya masyarakat. Dalam pendidikan, budaya sangat penting karena dapat mendukung pembelajaran siswa. Dengan adanya budaya dalam pendidikan, potensi peserta didik semakin berkembang. Selanjutnya, pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pada dasarnya, pendidikan tidak akan pernah bisa dilepaskan dari ruang lingkup kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan baik dengan lingkungan fisik maupun non-fisik. Hasil perolehan tersebut berguna untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Proses hubungan antara manusia dengan lingkungan luarnya telah mengisahkan suatu rangkaian pembelajaran serta alamiah. Pada akhirnya, proses tersebut mampu melahirkan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia. Di sini, kebudayaan dapat disimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam. Alam telah mendidik manusia melalui situasi tertentu yang memicu akal budi manusia untuk mengelola keadaan menjadi sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Antara pendidikan dan kebudayaan terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya. Berkenaan dengan suatu hal yang sama, yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan, justru pendidikan memainkan peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. Karena pada dasarnya pendidikan yang berlangsung adalah suatu proses pembentukan kualitas manusia sesuai dengan kodrat budaya yang dimiliki. Selanjutnya, fungsi pendidikan budaya. Pertama, memperkenalkan, memelihara, dan mengembangkan unsur-unsur budaya. Yang kedua, pengembangan. Pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi yang berperilaku baik. Ini bagi peserta didik yang telah memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan budaya bangsa. Yang ketiga, perbaikan. Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan keempat, penyaring. Untuk menyaring budaya bangsa sendiri dan budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Yang kelima, ada menumbuh kembangkan semangat kebudayaan bangsa. Selanjutnya, tujuan pendidikan budaya. Yang pertama, mengembangkan potensi kalbu nurani atau efektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Yang kedua, mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius. Yang ketiga, ada menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Keempat, mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan. Dan yang kelima, mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas, dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan. Selanjutnya,
ada nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa. Pertama, agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu bermasyarakat dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan, kebudayaan, dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama. Yang kedua ada Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat pada UUD 1945. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Pendidikan, budaya, dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dan kehidupannya sebagai warga negara. Yang ketiga ada budaya, sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh budaya yang diakuinya masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat dan mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Yang keempat, ada tujuan pendidikan nasional sebagai rumusan kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan, budaya, dan karakter bangsa. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.